Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Fauzia Rasli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori Karl Marx. Seperti yang kita ketahui, teori Karl Marx ini yang memunculkan Partai Komunis. Nah, kita akan membahas lebih dalam lagi. Karl Marx ini membahas tentang apa sih sebenarnya? Nah, sebelum kita membahas tentang pemikirannya si Karl Marx, kita nih kenalan dulu sama si Karl Marx. Nah, Karl Marx ini dia adalah seorang filsuf Jerman. Dia hidup di mana mesin uap itu baru saja ditemui. Nah, pada masa dia ini, dia melihat para buruh pabrik itu mereka bekerja selama 16 jam per hari. Tapi mereka mendapatkan upah yang sangat sedikit. Dan mereka tetap miskin. Padahal mereka sudah bekerja keras selama 16 jam per hari. Sementara si pemilik pabrik itu mereka makin kaya. Dan dari sinilah pemikirannya si Karl Marx itu dimulai. Lalu muncullah pertanyaan terbesarnya si Karl Marx, yaitu kenapa yang kaya makin kaya sedangkan yang miskin tetap aja miskin? Nah, yang jadi konsen utama dari Karl Marx itu sederhana, yaitu ketimpangan. Dia itu nggak terima sama argumen yang menyalahkan. Ya mereka itu miskin gara-gara mereka yang malas aja kerjanya, tidak becus. Seenggak becus itu kah? Mereka 16 jam per hari loh kerjanya itu. Lalu Karl Marx menyimpulkan bahwa emang ada sesuatu yang salah nih dalam sistem ekonominya sendiri. Lalu muncullah pemikiran Karl Marx yang pertama, yaitu materialisme. Nah, kondisi materialisme ini kita yang bentuk cara berpikir. Apa yang kita makan, uang yang kita pegang, kerja yang kita jalani, ini semua realitas dasar. Sedangkan gagasan, agama, seni dan hukum atau superstruktur hanyalah cerminan dari kondisi ekonomi tersebut. Inti filsafat Karl Marx itu begini, bukan pemikiranmu yang menentui hidupmu, tapi kondisi nyatamu ini yang nentuin pemikiranmu. Cara kita bagaimana mencari nafkah itu nge-shape semua aspek lain dalam masyarakat. Lalu ada pemikiran Karl Marx yang lainnya itu apa? Kita itu dipecah belah atau alienasi. Nah, terasing dari hasil keringat sendiri. Menurut Karl Marx, kapitalisme ini bikin pekerja teralienasi dalam 4 cara. Yang pertama tuh hasil kerja. Yang kedua proses kerja, sesama pekerja, dan diri sendiri. Nah, ini nih penyakitnya. Kita itu kerja, tapi gak ada rasanya punya. No! Hasilnya dibuat orang lain. No! Prosesnya ngebosonin. Teman kerja itu kita lihat sebagai saingan. Ujung-ujungnya kita yang sengsara karena kosong. Lalu pemikiran Karl Marx selanjutnya, perang kelas itu adalah motor penggerak sejarah. Nah, gimana maksudnya? Jadi, menurut si Karl Marx ini, seluruh sejarah itu adalah sejarah perjuangan kelas. Nah, di era kapitalis, perangnya itu dalam bentuk pemilik modal versus si pekerja yang cuman punya tenaga untuk dijual. Menurut si Karl Marx ini, konflik antara yang punya modal dan yang cuman punya tenaga, inilah yang bikin sejarah itu maju. Nah, perang ini tuh gak selalu tentang kekerasan, tapi ini terjadi setiap hari. Lalu ada sihir penumpukan modal. Nah, ini adalah rahasia profit atau nilai lebih. Ini nih magic tricknya. Misal nih, nilai yang kamu bikin untuk si perusahaan dalam sebulan itu ada 20 juta. Nah, gaji kamu dalam sebulan tuh ada 8 juta. Nah, yang 12 jutanya itu surplus value yang masuk ke kantong si pemilik. Di teori Karl Marx ini kita memiliki kritik. Apa itu kritiknya? Ya harus kita akui, ramalan si Karl Marx ini tentang kehancuran kapitalisme itu
nggak terbukti. Malah sekarang kapitalisme itu ternyata sangat luas, dan solusinya malah sering bikin negara itu represif. Lalu, apa sih yang bisa kita ambil dari teori si Karl Marx ini? Nah, yang bisa kita ambil itu, Karl Marx itu memberikan kita analisis untuk mempertanyakan siapa yang untung, siapa yang rugi, apakah itu adil. Jadi si Karl Marx ini mengajar kita bagaimana cara berpikir kritis. Jadi warisan terbesar dari si Karl Marx ini bukanlah solusi final, tetapi cara pandang. Nah, cara untuk kita nggak nerima aja nih sistem yang ada dan selalu bertanya, ini benaran yang terbaik buat kita semua. Nah, pesan dari teori Karl Marx ini itu kita di era sekarang ini harus tetap melek dan connect dengan nilai kemanusiaan kita. Jadi pertanyaannya, apakah kapitalisme ini sangat merajalela di zaman sekarang? Jawabannya ya, tapi tidak terlalu terlihat. Soalnya nggak viral. Nah, contohnya gimana? Contohnya ini, seorang guru honorer. Nah, kita tahu sendiri ya gaji guru honorer itu berapa? 300.000, 200.000. Nah, intinya gini, si guru honorer ini sudah memberikan waktunya, tenaganya, jasanya untuk si siswa, untuk si lembaga pendidikan. Tapi dibalas lembaga pendidikan tuh dengan apa? Gaji yang sangat sedikit, 300.000 untuk sebulan cukup buat apa? Sedangkan ya UMR aja tuh 1.500.000. Ya nggak cukup nggak sih untuk sebulan. Nah, jadi itu kapitalisme banget. Jadi tidak hanya guru saja yang disusahkan di sini, tapi kapitalisme juga menyusahkan si peserta didik. Maksudnya gimana sih? Kita loh masuk ke sekolah negeri yang sudah berakreditasi unggul. Nah, itu pasti UKT-nya ditinggiin. Karena sekolah tersebut sudah reputasi unggul. Masa reputasi unggul menurut mereka ya harus dinaikin juga dong uang masuk lembaga pendidikan ini. Apakah itu make sense? Apakah seperti itu fungsinya akreditasi unggul untuk menambahkan uang UKT atau uang masuk atau uang SPP? Seakan-akan mereka menganggap bahwa siswa atau mahasiswa yang masuk lembaga pendidikan tersebut adalah ladang uang mereka, siklus uang mereka. Dan kadang dengan UKT yang tinggi tidak sebanding dengan fasilitas yang ada. Apakah benar akreditasi itu menentukan mahal enggaknya sebuah univ, sebuah lembaga pendidikan? Apakah akreditasi itu fungsinya untuk menaikkan UKT siswa yang akan masuk ke dalam lembaga pendidikan tersebut? Sepertinya tidak nggak sih? Fungsinya akreditasi itu sebenarnya untuk apa sih? Apakah benar untuk menaikkan UKT-nya mahasiswa atau siswa? Dan juga ternyata dari pemerintahannya saja mendukung bahwa kalau sudah terakreditasi tinggi, terakreditasi unggul, maka uang pangkal, uang UKT siswa atau mahasiswa yang masuk lembaga pendidikan itu bisa dinaikin. Dan malah dari pemerintah menyarankan untuk mahasiswa untuk melakukan studi loan, yaitu minjam uang dari bank. Kan otomatis ini lembaga pendidikan tidak menjadi lembaga pendidikan untuk menuntut ilmu lagi, tapi malah untuk berbisnis bagi mereka-mereka yang di atas. Jadi itu mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.